Al-Hajjaj bin Yusuf 661 sampai dengan 714 Masehi. Al-Hajjaj merupakan salah seorang praktisi administrasi yang paling ulung dalam sejarah. Peranannya sangat besar dalam menjaga daulah Umayyah ketika terjadi pergolakan dahsyat yang mengancam dari segala penjuru. Dialah pendiri kota Wasit yang terletak antara Kufah dan Basrah. Kota itu dijadikan tempat tinggalnya karena letaknya yang strategis, terutama jika dilihat dari kota-kota yang ada di Irak. Dia pula yang pertama kali ternyata yang membuat Mu'jam Al-Quran, yang menemukan peletakan titik untuk huruf-huruf dalam bahasa Arab. Bisa dibayangin bagaimana kita tidak bisa membedakan antara nun dan ba. Subhanallah. Meskipun jasanya begitu besar, hampir tidak ada orang Arab pada zaman dulu ataupun zaman modern yang mengingatnya. Dia hanya dikenal sebagai orang yang keras dan kejam terhadap musuh keturunan dinasti Bani Umayyah. Kehidupan politik dan militernya bermula sejak dia berhasil memadamkan pergolakan yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair yang telah menguasai seluruh Hijaz dan menempatkan pusat kekuasaannya di kota Mekah, dengan pertimbangan tidak akan ada bala tentara musuh yang berani menodai kesucian dan kehormatan kota Mekah. Maka hal itu akan tetapi Al-Hajjaj memeranginya dengan melempari bom molotov yang dapat memorak-porandakan orang-orang dekat Ibnu Al-Zubair pada tahun 692. Abdul Malik bin Marwan memberi imbalan jasa kepadanya dengan mengangkatnya sebagai gubernur Hijaz, selain menjadi gubernur untuk dua wilayah yang lain yaitu Yaman dan Yamamah. Hanya dalam jangka 2 tahun dia dapat memulihkan keamanan di wilayah tersebut untuk kemudian mengaturnya setelah beberapa tahun dilanda berbagai pergolakan politik. Setelah itu dia juga diserahi tugas yang sangat berbahaya oleh Abdul Malik, yaitu menjadi gubernur Irak. Dia menerima tawaran itu dan menyampaikan sebuah khutbahnya yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Tugas penting yang diemban oleh Al-Hajjaj di Irak sangat sulit. Hati orang-orang telah mengeras orang-orang Irak akibat peperangan yang cukup panjang karena perselisihan pendapat mengenai masalah kekhalifahan. Di Kufa sedang terjadi pergolakan dan keguncangan politik yang dikorbankan oleh Mukhtar As-Saqafi yang membuat kekacauan di kota itu. Orang Khawarij yang bersenjata pun masih menghadang di pintu masuk kota Basrah. Pada saat yang sama muncul kelompok baru di antara mereka, yaitu Al-Azzariqah di bawah pimpinan Qutri bin Al-Fuja'ah. Kelompok itu mengkafirkan setiap orang yang bertentangan dengannya, bahkan menghalalkan darah istri dan anaknya. Akhirnya tentara Al-Hajjaj melakukan penyerbuan ke jantung kota Karman di Persia dan membunuh Qutri pada tahun 696 Masehi. Setelah itu muncul pimpinan Khawarij yang lain yang bernama Shabib As-Saibani, Shabib As-Saibani, yang selama 2 tahun menggempur Irak dari kota Mosul. Akan tetapi gempuran kelompok itu dihadang oleh tentara Al-Hajjaj.
Al-Hajjaj berhasil menumpas para pemberontak dan menenggelamkan Syabib di anak sungai Tigris. Setelah berhasil menumpas pemberontakan di provinsi Karman, Al-Hajjaj mengirimkan pasukan bersenjata lengkap dan canggih untuk ukuran saat itu untuk menundukkan wilayah Sijistan, negara tetangganya yang dia rebut dari tangan penguasa Turki. Kemudian dia mengangkat Abdurrahman bin Al-Asy'ad sebagai komandan pasukan perang. Namun Ibnu Al-Asy'ad mengkhianatinya dan melakukan desersi pada Turki malah. Kemudian bala tentaranya berbalik menyerang Al-Hajjaj. Ketika Al-Hajjaj berhasil memukul mundur pasukannya, Al-Asy'ad kembali ke Kufah. Setelah itu pergolakan tidak kunjung padam sampai akhirnya Abdul Malik mengirimkan pasukan yang menghancurkan Al-Asy'ad itu di Dir al-Jamajim, dan dia terbunuh pada tahun 704 Masehi. Kesuksesan Al-Hajjaj terletak pada ketegasannya dalam menangani suatu urusan dan keberhasilannya memadamkan berbagai pergolakan di Irak. Oleh karena itulah, sebelum Abdul Malik meninggal dunia pada tahun 705 Masehi, dia memberikan wasiat pada anaknya Al-Walid untuk tetap mengandalkan kekuatan di tangan Al-Hajjaj dan menyerahkan semua urusan sepenuhnya kepadanya. Pada hakikatnya, pada masa Al-Walid, Al-Hajjaj mulai merasakan hasil kerja keras yang penuh tantangan yang dilakukannya pada masa-masa khalifah-khalifah sebelumnya. Khalifah yang baru sangat merasa berhutang budi atas kerja keras yang telah dilakukan oleh orang ini. Al-Hajjaj telah menjaga satu-satunya imperium Islam. Al-Hajjaj tetap disanjung dan ditempatkan secara terhormat pada masa Khalifah Al-Walid. Berkat jasa Al-Hajjaj lah pemberontakan Ibnu Al-Asy'ad dapat dipadamkan. Dia benar-benar berjuang secara tulus untuk memakmurkan negara yang telah porak-poranda dilanda pergolakan selama 20 tahun tanpa putus-putusnya. Pekerjaan pertama yang dilakukan untuk memakmurkan negara ialah membangun parit-parit yang mengalirkan air sungai Tigris dan Efrat ke seluruh pelosok negeri dan mengawasinya pembangunannya. Dia juga melakukan perbaikan bendungan-bendungan untuk menghidupkan tanah-tanah pertanian agar tidak berubah menjadi gurun pasir yang tandus. Di samping itu, Al-Hajjaj juga menganjurkan perpindahan penduduk desa dari kota besar dan menciptakan iklim perdagangan yang dasarkan atas kepercayaan. Dia juga memperbaiki sistem keuangan, timbangan, dan takaran. Selain itu, dia menciptakan suasana aman, damai, teratur yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Terima kasih masih setia mendengarkan kisah singkat di dalam biografi sejarah tokoh Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada karena semata-mata kebodohan daripada Al-Fakir. Apabila ada kelebihan itu semata-matanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.